Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ujang Badru SHMH selaku dosen pengampu hukum perjanjian internasional. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil dari diskusi kami yang berjudul Diplomasi Daerah dalam Kerjasama Sister City antara Surabaya Liverpool. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada saya, Rispa Pania, dan yang kedua ada rekan saya Puji Rahmanisa, dan yang ketiga ada Muhammad Rifal, dan yang keempat adalah Raffi Akbar. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh Fuzi. Kepada rekan saya Fuzi, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kali ini saya akan membahas mengenai pendahuluan, di mana dalam era globalisasi, hubungan internasional tidak hanya dijalankan oleh negara melalui pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan aktor non-negara seperti pemerintah daerah. Fenomena ini dikenal dengan istilah diplomasi daerah atau paradiplomasi. Diplomasi daerah memungkinkan pemerintah lokal menjalin kerjasama lintas batas dengan daerah lain di luar negeri, guna memperkuat pembangunan, pertukaran, pengetahuan, dan hubungan sosial budaya. Salah satu bentuk nyata diplomasi daerah di Indonesia adalah kerjasama Sister City antara kota Surabaya dengan kota Liverpool di Inggris. Selanjutnya yaitu dasar hukum diplomasi daerah atau diplomasi sister city. Secara yuridis, pelaksanaan diplomasi daerah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, di mana itu menjadi dasar umum bagi bentuk kerjasama lintas negara. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah dan Permendagri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Kerjasama Daerah di Luar Negeri. Dan itu memperjelas mekanisme dan batasan bagi pemerintah daerah. Setiap kerjasama internasional harus tetap berada dalam koridor kebijakan luar negeri nasional dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya pembahasan mengenai konsep dan tujuan Sister City yang akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, kita masuk pada konsep dan tujuan Sister City. Program Sister City merupakan bentuk kerjasama antar kota di dua negara berbeda yang bertujuan membangun hubungan jangka panjang berdasarkan kesetaraan dan saling menguntungkan. Kerjasama ini biasanya mencakup bidang pendidikan, kebudayaan, ekonomi, tata kelola pemerintahan, hingga lingkungan hidup. Melalui kerjasama tersebut, kota-kota dapat saling bertukar pengalaman, teknologi, dan praktik terbaik dalam pengelolaan daerah. Tujuan akhirnya adalah memperkuat hubungan antar masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah di tingkat global. Nah, baik, kita masuk kepada slide selanjutnya, di mana slide ini membahas latar belakang kerjasama. Hubungan Sister City antara Surabaya dan Liverpool secara resmi dimulai pada tahun 1996. Kedua kota ini memiliki kesamaan identitas sebagai kota pelabuhan besar yang menjadi pintu gerbang perdagangan di masing-masing negaranya. Surabaya sebagai kota metropolitan di Indonesia bagian timur melihat Liverpool itu sebagai mitra strategis untuk memperkuat kapasitas pengelolaan pelabuhan, kebersihan kota, dan tata kelola lingkungan. Sebaliknya, Liverpool ini memandang Surabaya sebagai contoh kota perkembangan dengan potensi ekonomi dan budaya yang menarik di kawasan Asia Tenggara. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Untuk pembahasan selanjutnya, akan dibahas oleh rekan saya yaitu Muhammad Raffi Akbar Hidayat. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk kerjasama antar kota Surabaya dan kota Liverpool dalam program Sister City. Kerjasama ini mencakup beberapa bidang penting. Yang pertama di bidang pendidikan. Kedua kota melakukan pertukaran pelajar dan tenaga pengajar antar universitas termasuk juga pelatihan bahasa Inggris bagi siswa dan guru di Surabaya. Tujuannya tentu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan. Kemudian di bidang lingkungan, Surabaya dan Liverpool bekerjasama dalam pengelolaan sampah, pengembangan taman kota, peningkatan kesejahteraan masyarakat terhadap kebersihan.
Dari sini kita bisa melihat bahwa kerjasama ini membawa dampak positif bagi kebersihan dan keindahan kota Surabaya. Selain itu, ada juga pendampingan teknis dari pemerintahan di Perpu. Hubungan antar dua kota ini juga diperkuat lewat berbagai kunjungan resmi dan kegiatan budaya bersama, sehingga tidak hanya membangun kerjasama teknis, tetapi juga mempererat hubungan sosial budaya antar masyarakat. Jadi secara keseluruhan, kerjasama ini memberikan manfaat nyata bagi aspek kehidupan kota. Analisis dari perspektif hukum perjanjian internasional. Secara hukum, perjanjian sister city seperti antara Surabaya dan Papua tidak termasuk dalam kategori traktat atau perjanjian internasional yang mengikat antar negara. Jadi sifatnya non-binding agreement atau kesepakatan yang tidak menimbulkan kewajiban hukum internasional seperti perjanjian antar negara pada umumnya. Namun, meskipun tidak mengikat secara hukum internasional, perjanjian ini tetap memiliki konsekuensi hukum administratif di tingkat daerah. Artinya, pemerintah daerah yang ingin melakukan kerjasama seperti ini tetap harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri supaya tetap sesuai dengan kebijakan luar negeri internasional. Dari sisi hukum, kerjasama ini menarik karena memperlihatkan bagaimana prinsip-prinsip hukum perjanjian internasional bisa diterapkan dalam konteks hukum antar pemerintah daerah. Jadi, diplomasi daerah seperti ini tetap menghormati kedaulatan negara, tapi juga membuka peluang bagi daerah untuk aktif dalam kerjasama global. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Kerjasama Sister City antara Surabaya dan Liverpool menjadi contoh konkret pelaksanaan diplomasi daerah yang berhasil memperkuat hubungan internasional di tingkat lokal. Melalui kerjasama ini, kedua kota saling belajar dalam bidang lingkungan, pendidikan, dan tata kelola pemerintahan. Secara hukum, hubungan tersebut menunjukkan bagaimana pemerintahan daerah dapat berperan aktif dalam pergaulan global tanpa melanggar prinsip kedaulatan negara. Diplomasi daerah seperti ini menjadi langkah strategis dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan dan memperkuat posisi Indonesia di mata dunia. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga di balik ini ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.